Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini kita akan membahas bersama tentang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan di dalam penulisan karya ilmiah. Tetapi kesalahan ini bukan di dalam konten, tetapi di dalam strukturnya. Kita akan melihat struktur karya ilmiah yang baik dan kemungkinan kesalahan yang umum dilakukan oleh para penulisnya. Yang pertama kita lihat judul ya. Di sini ada satu contoh, judulnya adalah akuisisi arsip pada arsip universitas, studi kasus Universitas XZY. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa beberapa jurnal atau kebanyakan jurnal itu biasanya dia menggunakan capitalized each word, bukan uppercase. Maka yang lebih bagus adalah kita gunakan capitalized each word. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga jurnal-jurnal yang menggunakan uppercase. Artinya kita tetap harus mengikuti kaidah atau ketentuan yang ditentukan oleh jurnalnya. Tetapi pada umumnya seperti ini. Oke, kemudian akuisisi arsip pada ini P ini P kecil karena dia kata sambung atau kata tugas. Kemudian studi kasus Universitas XYZ. Ya, karena ini contoh ya, kita gunakan tetap huruf besar. Lalu disusun oleh itu tidak perlu ya. Ini kita hapus saja. Oke. Kemudian Dr. Muhammad Abduh dan Salim Fitrah MSc. Ini idealnya gelar akademik ini tidak perlu kita cantumkan. Ini ya. Muhammad Abduh dan Salim Fitrah itu bisa kita gunakan titik koma saja. Lalu dosen Universitas ABC, jabatannya ini kita hilangkan. Hanya afiliasinya Universitas ABC dengan email abduh12@gmail.com. Boleh emailnya satu sebagai corresponding, boleh juga emailnya masing-masing dari penulisnya. Nah, untuk bagian ini kita gunakan spasi satu ya teman-teman, yang sering kita lupa. Kita klik di sini ya. Lalu jangan lupa, jangan langsung ke satu, tetapi kita cari line spacing optionnya dulu. Lalu kita nolkan nih, before dan afternya kita nolkan semua. Lalu kita gunakan angka single. Oke, seperti ini. Penulisan judul itu menggunakan spasi satu. Nah, lalu abstrak ini juga spasi satu sampai kata kunci kita gunakan seperti tadi. Line and paragraph spacing, lalu line spacing option, lalu kita nolkan before dan afternya menjadi 0, kemudian line spacingnya single. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk kata kunci kita berikan satu baris jeda. Oke, selanjutnya untuk abstrak itu isi atau konten abstrak yang paling pokok itu ada 3. Yang pertama adalah tujuan. Ini contohnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses akuisisi. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis judulnya. Bukan penelitian ini bertujuan untuk mengikuti lomba karya tulis misalnya. Atau penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan, ya, bukan seperti itu, tetapi bertujuan untuk menganalisis atau membahas tentang judulnya. Kalau judulnya tentang akuisisi ya berarti di sini akuisisi arsip ya. Ini yang pertama tujuan. Kemudian yang kedua adalah metode. Ya, melalui metode kualitatif ya. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana dan seterusnya. Pengumpulan data masih termasuk metode ya, masih masuk ke sini, boleh ada boleh tidak. Dan yang ketiga adalah hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, oke, ini saya berikan bold ya, biar jelas. Ada tujuan, ada metode, kemudian ada hasil. Ya, 3 ini harus ada di dalam abstrak. Tetapi tidak perlu di bold ya, ini hanya untuk menekankan saja. Oke. Kemudian untuk kata kunci ini idealnya adalah diambil dari abstrak dan judul, jangan keluar dari sini. Nah, kemudian kata kunci itu semuanya dengan huruf kecil ya, seperti ini ya. Oke.
kecuali nama universitas. Ya. Kalau nama universitas kan dia berarti atau nama institusi itu berarti dia pakai huruf besar ya, ABC. Tadi XYZ ya, bukan ABC karena ABC adalah afiliasi penulis, sementara penelitiannya di XYZ. Kemudian kata kunci juga harus diurutkan alfabet. Ini universitas itu harusnya di belakang sini. Ini ya. Jadi akuisisi, arsip, arsip universitas, dan universitas. Kenapa arsip yang ini kecil, yang ini besar? Karena arsip ini adalah kata benda, arsip atau dokumen. Kalau yang arsip universitas itu nama institusi. Oke, sampai situ. Kemudian kita masuk ke bab isinya. Mulai dari pendahuluan sampai dengan simpulan itu juga kita gunakan spasi, ya, line spacing. Kita ikuti petunjuk jurnalnya. Kalau dia biasanya 1,5 ya kita nolkan semua dulu di before afternya. Lalu kita gunakan spacingnya 1,5 lines seperti ini. Nah, ini menjadi lebih rapi ya. Kemudian perlu kita ketahui bahwa ada jurnal yang membagi pendahuluannya 1 latar belakang, 2 rumusan masalah. Tetapi ada juga jurnal yang langsung dibuat secara paragraf per paragraf. Tidak selalu ada. Nah, kalau seperti ini nanti kita pastikan A di sini, kemudian satunya menjorok ke kanan, kemudian kalimat pertama itu sejajar dengan ini. Untuk kerapiannya, kemudian awal paragraf itu kita gunakan tab ya, yang agak panjang seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita juga tab di sini. Ya. Paragraf pertama dia membicarakan tentang perkembangan teknologi secara umum, kemudian paragraf kedua dia membicarakan tentang universitasnya, kemudian paragraf ketiganya dia sudah membicarakan tentang meskipun. Jadi meskipun ini sudah mulai membicarakan tentang permasalahan. Lalu kita lihat ini paragraf ketiga itu sangat panjang. Idealnya satu paragraf itu hanya terdiri dari 8 sampai 10 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita jadikan paragraf berikutnya tentu dengan pemenggalan yang pas, pemenggalan yang baik. Jadi tidak terlalu panjang. Nah, ini juga kita buat paragraf. Kemudian yang paling penting adalah Anda harus menutup bagian ini, latar belakang ini dengan pentingnya penelitian ini. Kita lihat contohnya. Akuisisi arsip digital menjadi aspek krusial ya. Di sini ada kata-kata, namun efektivitas dari strategi ini belum banyak diteliti. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas akuisisi arsip digital akan memberikan wawasan yang luas bagi perkembangan penyelenggaraan kearsipan dan dapat digunakan sebagai perangsang penelitian selanjutnya. Ini adalah statement Anda bahwa penelitian ini penting dilakukan. Ini yang kedua, rumusan masalah ya. Tidak perlu pakai spasi. Rumusan masalahnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada kekeliruan nih di sini. Karena penelitian ini mengajukan rumusan ini berarti dia belum termasuk rumusan ya. Seperti ini ya. Oke. Lalu perhatikan ketika di sini 1, 2, 3 berarti di sini harusnya ABC ya. Harusnya di sini adalah ABC. Bukan 1, 2, 3 lalu 1, 2, 3 lagi. Kesalahan berikutnya di sini ada garis biru, ini menunjukkan kebanyakan spasi. Sebelum tanda baca maka yang benar tidak ada spasi seperti ini. Kemudian tinjauan pustaka. Ya, kadang ada, kadang terintegrasi dengan bagian di atasnya. Lalu kita gunakan juga paragraf yang pas ya, seperti ini ya. Lalu di sini kita luruskan agar rapi seperti ini. Oke. Kemudian bab metode ini juga nanti pakai tab seperti ini. Metode itu isinya adalah desainnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Lalu pengumpulan datanya apa? Lalu analisisnya apa?
Nah, ini terlalu pendek sebenarnya, tapi isinya sudah cukup lengkap. Ada metodenya, pendekatannya atau desainnya, ada pengumpulan datanya, juga ada analisis datanya. Lebih baik nanti penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif itu Anda jelaskan. Terus nanti paragraf kedua tentang pengumpulan data, paragraf ketiga tentang analisis datanya, masing-masing dijelaskan. Lalu hasil penelitian, ya, kadang hasil dan pembahasan itu menjadi satu di sini. Kadang-kadang ya, dan pembahasan, tetapi kadang-kadang juga dipisah di sini. Nah, hasil di sini itu misalnya ini sudah tidak ada tadi ya, karena hasil dan pembahasan sudah dikumpulkan jadi satu, maka hasil ini membicarakan tentang ini, ya, tentang perumusan masalah. Jadi hasilnya kan rumusan masalahnya 3 ya, seperti ini. Bentar, ini berarti 1, 2, 3 kan, berarti hasilnya bukan bagaimana, langsung menjawab prosesnya, seperti ini. Nah, proses ini kemudian kita hilangkan, kemudian disinilah kalimatnya. Ya, kalimatnya ada di sini. Apa uraiannya? Uraian dari hasil penelitiannya. Kemudian kalau apa saja, ini juga apa sajanya kita hilangkan ya. Oke, tantangan. Di sini nanti bisa berlembar-lembar nih, boleh ada gambar, boleh ada tabel dan seterusnya. Kemudian ini juga nanti kalimatnya di sini ya. Yang ketiga bagaimana, berarti kita ganti ya. Misalnya mengukur efektivitas seperti ini. Oke, nanti uraiannya di sini. Uraian ya. Uraian hasil penelitian. Nanti boleh plus gambar, boleh ya. Misalnya plus gambar, plus tabel, di mana-mana boleh, tapi dengan gambar dan tabel yang sesuai atau relevan. Kemudian kesimpulan ini umumnya yang lebih betul adalah simpulan, bukan kesimpulan. Oke. Nanti di simpulan itu nanti akan menyimpulkan hasil, juga memberikan rekomendasi atau saran. Ya, saran atau rekomendasi. Terakhir daftar pustaka ini juga spasi 1 teman-teman ya. Di sini kita line optionnya pakai line spacing option, kemudian kita nolkan before afternya. Kemudian oh ya, ini untuk spasinya 1 ya. Tetapi kalau seperti ini khusus untuk daftar pustaka, before afternya bisa kita gunakan ukuran fontnya. Jadi before-nya 12, after-nya juga 12, tetapi line spacing-nya single. Seperti ini nanti hasilnya. Nah, kemudian daftar pustaka itu kita blok, lalu kita tekan CTRL-T, Ctrl T. Nah, seperti ini. Oke, lalu terakhir ini adalah Brownty penulis. Ini pakai style APA ya, American Psychological Association. Itu kalau buku itu nanti yang dicetak miring adalah judul bukunya. Oke, maaf ini ikut. Oke. Lalu untuk jurnal yang dicetak miring adalah jurnalnya. Jurnalnya. Oke. Berarti kalau di sini apa ini? Oh, ini berarti buku ya. Oke, buku. Lalu ini adalah jurnal. Oke, sebagai penutup, semua yang tertulis di daftar pustaka harus ada di kutipan di naskah. Jadi kalau di sini 4 ya harusnya di atas juga ada 4. Semuanya ada. Jangan sampai di sini ada 4 tapi di sini hanya ada 2 misalnya. Hanya ada Smith dan Brown, John-nya nggak ada, itu salah. Oke, demikian ya penjelasan kami tentang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh para penulis karya ilmiah. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.